Halo semua, sekarang orang tuh cenderung pengen senyumnya kelihatan putih, rapi, dan estetik. Salah satu treatment yang sering dibicarakan adalah penggunaan veneer. Sebenarnya veneer itu kegunaan cuman soal penampilan atau emang ada fungsinya gitu. Dan sebetulnya prosedurnya seperti gimana ya? Senyum sehat, penuh semangat. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur, lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Hari ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang veneer bersama Dr. Gigi Bambang Nursasongko. Dok, apa kabar? Baik, kalau nggak baik kan nggak di sini. Nggak di sini ya? Dok, kalau kita ngomongin tentang veneer ya, sebetulnya veneer itu apa sih? Veneer itu ya sebetulnya sudah, istilah ini sudah lama dan dipakai biasanya untuk hiasan atau furniture ya, ditempel gitu ya, namanya veneer. Nah jadi kalau veneer di gigi itu sebetulnya tujuannya memang ada beberapa tujuan. Yang pertama itu tentu memperbaiki permukaan gigi yang rusak. Ya. Oke, Ini bisa kita juga bicara ya? indikasinya. Nah. Kemudian juga bisa memperbaiki warna gigi yang buruk. Gitu. Nah, dan veneer itu ada 2 macam. Ada yang namanya direct veneer dan indirect veneer. Nah, bedanya apa dok? Kalau direct veneer itu dipasangnya oleh dokter gigi. Jadi dipasang di gigi berlapis-lapis dengan bentuk dan warna yang sudah ditentukan ya. Di klinik langsung ke pasien. Kalau yang indirect itu dibuat di lab. Okay. Jadi giginya nanti dicetak, dibuat modelnya, kemudian di lab dibuat, kemudian nanti ditempelkan ke gigi dengan semen. Ya. Kayak bangunan ya pakai semen. Dan sebetulnya begini, veneer itu sebetulnya indikasi medisnya yang saya sebut tadi. Jadi, kalau ada kerusakan permukaan gigi atau warna yang memang betul-betul sudah gelap sekali dan tidak bisa dilakukan pemutihan secara konvensional, itu baru di veneer. Gitu. Padahal selama ini orang taunya kan veneer untuk kecantikan, untuk lebih putih gitu. Rupanya emang ada fungsi kesehatannya ya di situ. Ada sebetulnya, tapi sering kali sekarang orang dipakai untuk jalan pintas. Okay. Jadi misalnya gini, ada gigi yang susunannya tidak baik ya, nggak rata gitu. Nggak rata gitu. Nah kemudian dia jalan pintasnya apa? Langsung di veneer. Nah cuma permasalahannya di sini kalau membuat veneer itu gigi itu diasah. Jadi yang miring-miring dipotong sampai lurus. Itu kan sakit. Nah bahayanya ya kalau sakit ya di anestesi biasanya. Cuman di sini bahayanya apa? Kalau dia terlalu banyak ngambilnya itu nanti bisa kena syaraf gigi. Oh, dan karena itunya habis semuanya. Ya, jadi enamelnya habis. Bukan jaringan gigi, jaringan kerasnya. Oh. Makin dalam sehingga bisa membahayakan pulpa gigi ya. Sehingga nanti perawatannya harus dilakukan lagi perawatan saluran akar gigi. Bisa sampai kayak gitu efeknya? Bisa. Gitu. Oh, wow. Jadi begini, untuk veneer itu sendiri ya, karena harus mengambil jaringan gigi dan perlu diketahui bagian tubuh kita yang begitu rusak tidak bisa terganti itu hanya gigi. Kalau tulang aja masih bisa keluar masuk mineral ya. Jadi tidak dari lahir sampai tua tidak berubah, tetap berubah. Cuman yang tidak berubah tuh gigi. Okay.
Jadi kalau dia sudah diambil, sudah nggak bisa kembali. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya untuk memutihkan gigi, tidak harus dengan veneer, bisa dengan bleach ya, kayak baju di bleach Iya. akan menjadi lebih cerah gitu ya. Nah, seringkali mungkin untuk tuntutan profesi ya, kadang-kadang misalnya untuk di kamera, biasanya artis-artis film atau sinetron itu perlu menampilkan gigi yang apa namanya bentuknya bagus dan warnanya juga cerah. Ya, cuman kadang-kadang umum tidak tahu bahwa gigi itu sebetulnya nggak warnanya Tidak putih ya harusnya. bukan maksudnya satu warna. Jadi gigi itu ada gradasinya. Kalau kita lihat ya di sini misalnya gitu ya. Ini warna gigi dari daerah leher gigi ke sini tuh semakin cerah dan semakin bening. Gigi itu ada kebeningannya. Sedangkan kalau kita lihat sekarang orang pakai veneer itu seperti Rata chiclets semua. gitu ya. Seperti piring porselen ditempel-tempel gitu ya. Iya. Ya, sehingga mungkin untuk di kamera bagus, tapi begitu kita lihat langsung ke orangnya Kelihatan. kelihatan. Rada aneh. Ya, gitu. rada aneh. Oke. Jadi harusnya gitu ada indikasi medis dulu pakai veneer, kecuali mau ikutan tren supaya giginya kelihatan lebih bersih gitu Iya, ya. jadi kalau seringkali begitu orang beralih dari indikasi medis ke untuk indikasi estetik estetik, lebih ke estetik. gitu, yang instan. Sebetulnya kalau mau bagus ya perlu waktu memang. Jadi di orto dulu, setelah bagus, Ya, supaya rata. Setelah rata, apakah mau di bleach atau di veneer, itu pengambilan jaringan nggak terlalu banyak. Oke. Gitu. Kemudian prosedurnya tuh cepat nggak sih? Soalnya kan kesannya gitu ya, itu kayak jalan pintas lah buat orang. Karena kalau orto kan bisa tergantung seberapa crowded giginya, itu bisa tahunan gitu kan. Ada yang cuma bulan tapi bisa tahunan. Kalau veneer itu berapa lama sih, Dok? Sebetulnya gini, veneer itu kalau pengerjaannya baik ya, tentu hasilnya akan lama. Cuman ini teknik sensitif disebutnya. Yaitu pada waktu kita semenkan ke gigi itu juga betul-betul harus menggunakan bahan yang baik dan prosedur yang baik. Sebab kalau enggak, dia bisa lepas, bocor dan sebagainya ya. Malah sehingga jadi bisa menimbulkan karies misalnya. Atau begini, kalau misalnya ini terutama veneer yang indirect ya, yang dibuat di lab. Kan pada waktu membuat dia sekaligus dia bisa kontrol warnanya. Tiba-tiba satu pecah, kemudian diperbaiki ke lab. Mungkin warnanya beda, bisa berbeda. Nah, tapi kalau misalnya yang direct, itu karena yang langsung mengontrol di situ adalah dokter giginya. Jadi dia bisa lihat bahwa kalau misalnya tuh ada kerusakan, itu masih bisa ditambah. Ya, misalnya patah bisa ditambah. Tapi kalau yang namanya veneer porselen, kalau dia patah itu harus dibuat baru. Karena nggak bisa disambung. Makanya mahal ya. Ya, makanya mahal gitu. Dan apa semua orang cocok untuk di veneer gitu? Apa ada orang yang baiknya tidak di veneer gitu, misalnya giginya sensitif kayak atau gimana gitu? Ada yang misalnya begini, permukaan gigi itu sedemikian rupa sehingga untuk disemen agak sulit. Misalnya pada gigi yang apa namanya kita bilang chalky ya, jadi rapuh ya permukaannya itu mineralisasinya tidak sempurna, jadi warnanya doff gitu ya. Nah itu biasanya karena fluorosis misalnya ya. Nah itu semennya tidak akan maksimal nempelnya. Kalau kayak orang dulu kan sering tuh orang giginya kuning karena tetrasiklin gitu kan, karena penggunaan obat gitu. Itu bisa sebetulnya atau enggak? Kalau gini, tetrasiklin itu kalau misalnya dia derajatnya ringan itu bisa hanya di bleach. Di bleach. Bahkan begini, kalau misalnya kan ada orang yang giginya tiba-tiba hitam ya karena mati ya. Nah itu bisa di bleach. Kalau zaman dulu tuh karena nggak ada teknik bleaching, itu langsung di crown misalnya. Ya tentu warnanya nggak alami kan.
Nah, kalau misalnya yang mati giginya itu bisa dilakukan perawatan saluran akar, kemudian dilakukan bleaching dari dalam. Dan itu bisa Oh, kembali normal seperti gigi biasa. oke. Ya, prosesnya sendiri tuh kayak gimana sih, Dok? Prosesnya begini, kalau misalnya untuk yang apa namanya, yang indirect ya, itu datang, kemudian dicetak giginya, kemudian diasah ya. Setelah diasah, dilakukan pencetakan lagi untuk model. Nah, Oh, cetakan yang selisihnya itu jadi ya itu. cetakan yang pertama itu nanti diisi bahan sementara. Jadi kan nggak mungkin dia pulang giginya Iya, terkikis ya, dipasang untuk yang nanti. sementaranya. Nah, kemudian ini nanti modelnya dikirim ke tekniker namanya, dibuatkan di situ, kemudian itu setelah itu kembali baru disemenkan satu persatu, gitu. Lumayan lama dong berarti Ya, nempelinnya satu-satu gitu. untuk ke labnya sendiri itu memerlukan waktu, ya. Jadi nggak bisa instan. Tapi kalau misalnya veneer yang direct yang langsung, itu bisa langsung oleh dokternya, kemudian dilakukan namanya preparasi ya, memberikan tempat untuk bahan, kemudian langsung dipasang di situ. Gitu. Dalam satu kunjungan itu bisa Itu bisa selesai. beres gitu. Ya, Oke. Kalau dari sudut pandang dokter, miskonsepsi atau salah pengertian apa yang sering ditemui di masyarakat tentang veneer? ya masyarakat itu sering dia ingin yang instan kan tadi, bisa langsung begitu ya. Nah, tapi begini, sebetulnya konsep daripada estetik untuk gigi itu nggak banyak diketahui umum. Yang tahu sebenarnya dokter gigi. Hmm. Ya, jadi untuk umum yang penting putih gitu kan. Padahal untuk estetik gigi itu ya itu yang saya sampaikan tadi, ada beningnya, ada gradasi warna gitu ya. Sehingga nggak betul-betul dari gusi sampai ke permukaan gigi itu putih aja Sama gitu, satu warna. sama gitu ya. Harusnya yang mengerjakan tuh dokter gigi spesialis apa? Sebetulnya ya ada dua dokter gigi spesialis yang bisa mengerjakan. Untuk yang indirect itu bisa dikerjakan oleh spesialis konservasi gigi dan spesialis prostodonsi. Oke. Tapi kalau misalnya yang direct itu hanya kompetensinya dokter gigi spesialis konservasi gigi gitu. Oh gitu. Soalnya kan kayaknya sekarang banyak gitu klinik-klinik menyediakan Iya, ya. pasang veneer kan Jadi gitu. gini ya. Ini kita bicara mengenai spesialisasi. Spesialisasi seorang dokter itu harus punya kompetensi namanya. Dan kompetensi itu memerlukan 5 persyaratan. Yang pertama adalah definisi keilmuan. Definisinya apa? Itu yang menentukan ruang lingkup tindakan. Ya. Jadi misalnya seperti konservasi, itu definisi aja merawat jaringan keras gigi, pulpa, dan periradikuler. Periradikuler itu jaringan penyangga. Oke. Ya. Jadi kalau jaringan keras berarti ada email, dentin, berlubang, patah dan sebagainya. Kemudian jaringan pulpa itu ya perawatan saluran akar. Ya, kemudian begitu juga dengan daerah periradikuler sampai dengan bedahnya. Ya. Itu definisi keilmuan. Kemudian yang kedua adalah modul kognitif. Modul kognitif itu teori. Belajar teori apakah dari textbook atau misalnya dari jurnal-jurnal ya. Kemudian yang ketiga itu adalah modul klinik. Modul klinik itu SOP yang disebut Standard Operating Procedure. Dia harus tahu nih, kalau tindakan ini SOP-nya apa aja, langkah-langkahnya. Yang keempat adalah skills lab. Dia harus belajar dulu di model. Nah, baru yang kelima requirement klinik, yaitu dia harus mengerjakan di klinik. Jadi kalau dalam pendidikannya dia tidak mendapat 5 ini, gitu ya dia tidak punya kompetensi. Jadi seperti tadi dikatakan klinik-klinik ini, kalau yang mengerjakan bukan 2 spesialis itu tidak bukan kompetensinya. Jadi sebaiknya kalau mau melakukan veneer tanya dulu ya dokternya. Sebaiknya, karena begini, permasalahan kompetensi sekarang ini itu dampaknya pada hukum.
Jadi kalau misalnya dia tidak punya kompetensi, kemudian ada kesalahan, itu disebutnya malpraktik. Malpraktik. Kalau dia punya kompetensi, mungkin namanya apa namanya resiko tindakan gitu. Jadi itu berbeda. Beda ya. Jadi kalau misalnya dia mengerjakan itu tapi tidak ada permasalahan hukum, ya aman-aman aja gitu. Oke. Kan ada juga yang pengen pakai veneer gitu dan nabung-nabung, tapi sebetulnya lebih karena tren pengen giginya bagus gitu ya, nggak mau capek gitu. Seberapa penting dia melakukan konsultasi dulu dan pemeriksaan sebelum akhirnya memutuskan pakai veneer? Ya tentu kan harus konsultasi ya dengan dokter, dan dokternya itu harus memberikan edukasi. Jadi jangan ada pasien veneer duit nih gitu ya, langsung ditangkap, nggak boleh. Secara etika medis ya juga sumpah dokter nggak boleh seperti itu. Dokter itu harus memberikan yang edukasi kepada pasien sesuai dengan indikasinya. Nah, kalau sampai terjadi mau pakai veneer gitu ya, resikonya tuh apa aja sih kalau perencanaannya nggak bagus? Ya tadi risikonya begitu ya. Jadi kalau misalnya gigi itu memang ingin juga diperbaiki posisinya dengan veneer dan terlalu banyak ngambil jaringan, akhirnya itu bisa menyebabkan terjadinya iritasi pada pulpanya yang akhirnya menjadi mati pulpanya. Kemudian harus dilakukan perawatan saluran akar ya. Kemudian juga pada waktu kita melakukan sementasi, itu kalau misalnya tidak betul-betul akurat ya, dan tidak betul-betul artis namanya, sesuai dengan prosedur yang seharusnya, nah itu bisa menjauhkan kebocoran, lepas, dan sebagainya gitu. Biasanya veneernya sendiri tuh kalau dikerjain betul gitu, tahannya berapa lama? Gini, kalau di bidang kedokteran gigi ya, suatu tindakan itu kalau dia bisa lebih dari 5 tahun itu dianggap sukses. Oke. Gitu. Tapi rata-ratanya itu biasanya berapa lama? Rata-ratanya, soalnya saya pernah dengar gitu, kalau pakai veneer nanti sesudah sekian tahun mesti ganti veneernya, pasti kayak gitu. saya pernah nanya gitu. Saya pernah datang pasien, dok, dia dari luar kota lah, dari kota lain datang. Ini gigi saya kok kayaknya mesti diganti. Saya tanya, yang bilang siapa? Ya dokter saya dulu. Saya bilang ya kembali aja ke dokternya gitu. Tapi saya dari kota lain dok, bagaimana? Terus saya periksa, ternyata tidak ada indikasi. Jadi saya bilang ya gigi itu kan bukan baju ya, yang kita mau ganti. Jadi kalau tidak ada indikasi nggak perlu gitu. Cuman ya kadang-kadang orang bilang nanti sekian waktu harus ganti, nggak tahu tujuannya apa gitu. Jadi kalau tidak ada indikasi tidak perlu gitu. Tapi kan ya sebagai pasien kan kita kadang suka nggak tahu ya. Cuma gini, kalau veneernya itu direct ya, itu kan pakai bahan namanya composite resin. Mungkin satu ketika dia bisa bukan berubah warna tapi stain, jadi terwarnai gitu karena makan dan minuman. Itu biasanya kita datang untuk dipoles saja. Kalau misalnya yang porselen, dia relatif tahan terhadap perubahan warna. Gitu. Kalau udah pakai veneer, perawatannya tuh sikat gigi tetap biasa atau ada mesti pakai pasta tertentu atau gimana? Pakai biasa aja. Gitu. Ya, jadi perawatan seperti yang lazim ya. Jadi nggak harus berlebihan gitu. Makanan juga nggak ada yang mesti dihindari? Nggak sih. Orang kita kan suka ngerogotin tulang segala gitu, masih nggak apa-apa itu. Gini loh, namanya bahan restorasi ya, itu dibuat sedemikian rupa sehingga sebenarnya tahan terhadap tekanan. Justru kalau misalnya gigi asli itu email ya namanya, makin lama kan kering ya, dan kalau kering itu email itu seperti kaca, dia keras tapi getas gitu. Nah kalau bahan komposit misalnya dia agak sedikit lentur gitu, jadi nggak mudah pecah gitu ya. Dan kalau misalnya porselen juga dia tahan terhadap tekanan gitu.
kebiasaan apa yang sebaiknya dihindari kalau kita pakai veneer supaya tahan lama gitu, nggak gampang rusak? Eh, Kalau misalnya veneernya itu indirect ya, sebaiknya kalau minuman yang berwarna ya, begitu selesai dikumur, dibersihkan supaya jangan nempel terlalu lama di permukaan, itu bisa jadi stain ya, namanya, jadi terlapisi Berwarna, gitu iya. sama warna. Kalau yang soda-soda gitu? Soda-soda nggak begitu banyak pengaruhnya. Soda itu pengaruhnya pada gigi asli. Oh, oke. Gitu. Baru tahu. Kirain juga kena juga ke veneer gitu. Oke. Kita dapat ilmu banyak nih tentang veneer buat teman-teman yang mau pakai veneer supaya Dan veneer itu senyumnya ada lebih bagus. bahayanya juga ya, bahayanya. Oh. Kalau pengerjaannya tidak benar, terlalu masuk ke gusi itu nanti gusinya tuh bisa merah gitu. Iritasi. Ya, inflamasi namanya. Jadi karena dibuatnya terlalu masuk ke dalam. Oh, itunya resikonya dari pemakaian. Oke. Jadi veneer itu tidak sekedar membuat senyum lebih putih, lebih estetik, tapi juga ada pertimbangan medis, ada fungsi ya sebetulnya medisnya. Gini, estetika benar itu bukan lebih putih, bukan, tapi lebih cerah gitu. Dan juga gigi itu harus ada gradasi warna dan juga kebeningan. Dia harus bening. Makanya permukaan gigi depan tuh biasanya kelihatan bening gitu, sedikit kelihatan seperti abu-abu gitu. Itu yang jadi bukan putih semua seperti ciklet ditempel. Berarti juga cari dokter yang masangin veneernya juga mesti yang estetis tinggi gitu dokternya, supaya nggak main tempel aja ya. Warnanya milihnya dengan baik gitu. Oke, ilmu baru minggu ini. Jadi veneer selain untuk estetika juga ada pertimbangan medis, fungsi, dan juga kita harus melakukannya dengan dokter yang tepat, dengan perawatan yang tepat. Karena senyum yang baik tuh bukan cuma sekedar kelihatan bagus, tapi juga harus sehat. Iya. Ya kan, Dok? Terima kasih banyak. Dan tidak merusak gigi yang ada. Iya. Terima kasih banyak Dr. Gigi Bambang Sama-sama atas insight dan ilmunya. Senyum sehat, penuh semangat.